Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu Mimi dan juga Ibu Safitri selaku dosen lintas budaya di kelas B Perhotelan. Saya Christina bersama teman saya Angelin Vinka akan mempresentasikan karakteristik penduduk dari Brunei Darussalam. Tapi sebelum itu kami akan membahas dulu apa sih sejarahnya dari Brunei Darussalam secara singkat. Menurut para peneliti, sejarah telah membuktikan atau mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei kini, yang disebut orang Tiongkok itu sebagai Poni. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab itu menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara Sungai Brunei awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terpusat di Brunei sendiri. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan Cina. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa Brunei itu dia terbagi menjadi dua bagian yang tidak saling terkait. Sekitar 97% penduduknya itu tinggal di bagian barat dan itu berukuran besar. Dan sisanya berada di wilayah Temburong yang berada di sisi timur dataran tinggi. Dengan luas wilayah 5.765 km persegi, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 442.400 jiwa pada tahun 2018. Sebagian besar penduduk yang berada di Brunei Darussalam itu berasal dari etnis Melayu. Nah, tapi nggak cuma etnis Melayu, juga ada banyak ditemukan penduduk yang berasal dari keturunan Tiongkok, itu sebesar 15%. Dan dia itu bekerja di bidang perekonomian. Kita bisa tahu memang orang-orang Tiongkok itu dia sangat terkenal di bidang perekonomiannya. Kemudian, juga ada komunitas ekspatriat dengan jumlah anggota yang tidak sedikit loh, dan itu berasal dari Inggris dan Australia. Jadi kita itu nggak heran kalau kita melihat penduduk Brunei itu dia sangat fasih atau fasih berbahasa Inggris, meskipun bahasa resminya itu yang digunakan bahasa Melayu dan juga bahasa lainnya yakni bahasa Tionghoa. Sama seperti Indonesia juga, Brunei Darussalam itu dia beragama Islam. Dan dengan Sultan Brunei-nya itu adalah kepala agama. Meskipun begitu, ada pula agama-agama lain yang diakui di Brunei Darussalam, yakni Buddha, Kristen, dan agama-agama tertentu yang terdapat pada komunitas kecil. Kita bisa lihat sebagian besar penduduk di Brunei Darussalam itu terpusat di kota-kota besar sepanjang Laut Cina Selatan. Dan kita ketahui mayoritasnya adalah suku bangsa Melayu. Dan juga ada jumlah penduduk terbesar keduanya yang kita ketahui orang China sebesar 15%. Nah, sedangkan ada juga penduduk asli Brunei Darussalam tinggal di pedalaman. Nama sukunya itu suku Bayak Darat, Iban, Murut, Kelabit, dan juga Dusun. Setelah itu, kita bisa lihat dari perekonomiannya Brunei Darussalam, kita bisa tahu sebelum kita membaca slide ini pun, kita tahu bahwa Brunei Darussalam itu sangat terkenal sama minyak buminya. Yuk kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat ekonominya, itu utamanya itu diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi. Itu mencapai 76% dari pendapatan negara. Nah, minyak buminya itu merupakan komoditi ekspor tertinggi, yaitu 90% dan seluruh ekspor Brunei. Wow, besar banget ya, 99%. Selain itu, dia itu juga ada pendapatan lainnya berasal dari sektor pertanian, yaitu padi, jagung, kelapa, dan juga sagu. Dan kalau dari sektor perkebunan, itu menghasilkan karet, kelapa sawit, dan lada. Sektor pertambangan yang kita ketahui menghasilkan minyak bumi dan gas bumi. Kemudian juga ada dari sektor perhubungan. Untuk perhubungan dibangun transportasi melalui darat, laut, dan udara. Tapi jaringan jalan raya itu masih terbatas dan jalan kereta api hanya sepanjang 10 km. Untuk menghubungkan dengan luar negeri dibangun Bandar Udara Internasional, Bandar Sri Begawan, dan juga pelabuhan samudra di muara Sungai Brunei. Dari sektor perdagangan, kita mengetahui ekspor Brunei itu berupa minyak bumi dan gas bumi, kayu, serta karet. Negeri ini mengimpor 80% bahan makanan, tekstil,
mesin-mesin pertanian, dan alat transportasi dari negara lain. Karena itu, dalam jangka panjang, Brunei akan berusaha dapat melakukan swasembada pangan. Dari sektor hutan, hasil hutan yang bisa diandalkan di Brunei itu adalah kayu, rotan, cengal, dan juga damar. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Angeline. Geografi. Jumlah penduduk Brunei 470.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 80.000 orang tinggal di ibu kota bandar Seri Begawan, sejumlah kota utama termasuk kota Pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Pembagian administratif. Brunei dibagi atas 4 distrik, Belait, Brunei dan Muara, Temborong, dan Tutong. Distrik-distrik Brunei dibagi lagi menjadi 38 mukim. Demografi. Kira-kira 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa atau Han yang menyusun lebih kurang 15% dari jumlah penduduknya. Etnis etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan bahasa Inggris, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutama oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama orang asli dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan berpengaruh kuat dari Islam, tapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan, dengan orang luar dan non-muslim dibolehkan membawa 12 bir dan 2 botol miras setiap kali mereka masuk negara ini. Setelah memberlakukan larangan pada awal 1990-an, semua pub dan klub malam dipaksa tutup. Mufti Brunei juga menfatwakan pengharaman rokok pada tahun 2011. Harga rokok dijadikan mahal supaya penduduk dapat mengurangi konsumsi rokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.